Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dunia tidak terkenal, tidak menjadi masalah. Tetapi berusahalah agar kita menjadi terkenal di langit. Para malaikat berduyun-duyun akan terus memberikan sholawatnya, selalu mendoakannya apabila kita dikenal di langit. Karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan amalan-amalan yang membuat terkenal di langit. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi terkenal di langit, maka salinglah menyayangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Jamaah rahimakumullah, menurut hadis ini dalam intinya irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis sahih riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Sahihul Jami, hadis yang ke-896. Jamaah rahimakumullah, ada kisah yang sangat menarik. Abu Hurairah yang qiyamul lailnya adalah sepanjang malam. Wafat pada tahun 59 Hijriah di usia yang ke-78 tahun. Dia terkenal di langit karena sayang dengan makhluk yang namanya kucing. Maka terkenallah dia namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sukhr. Suatu kali ketika dalam suatu taklim dibawalah kucing kesayangannya. Tiba-tiba kucing itu pun berada di pangkuannya. Dan terus dikaji ilmunya sampai selesai membaca suatu kitab, mengkaji suatu ilmu, kemudian tibalah waktu untuk sholat. Jamaah rahimakumullah, tiba-tiba kucing itu tertidur di atas pangkuannya. Begitu sayangnya Abu Hurairah kepada kucing itu, maka dia rela menyobek bajunya asal kucingnya tidak terbangun. Ini salah satu bagian dari sayangnya Abdurrahman bin Sukhr atau Abu Hurairah kepada kucing. Bahkan julukan ini ada yang menafsiri bahwa Abu Hurairah itu memang sifatnya seperti kucing. Di mana ada Rasulullah, di mana ada Abu Hurairah, dia selalu ikut. Maka sifatnya seperti kucing. Kemanapun tuannya pergi, dia akan mengikuti itu kucing. Jamaah rahimakumullah, begitu sayangnya Abu Hurairah kepada kucing, sehingga sebagaimana hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Begitu semangatnya Abu Hurairah, sehingga di samping dia sayang sama kucing, dia sholat malamnya sepanjang malam. Malam pertama dia kerjakan, kemudian dia istirahat. Tengah malam dilakukan oleh istrinya, kemudian selesai. Sepertiga malam terakhir dilakukan qiyamul lail oleh anaknya, putrinya satu-satunya. Sepanjang malam, ganti tahun sampai wafatnya. Dan inilah kehebatan dari Abu Hurairah. Jamaah rahimakumullah, kemudian siapa lagi yang akan menjadi terkenal di langit sehingga para malaikat akan menyayanginya? Yaitu yang kedua, orang yang senantiasa menyucikan diri. Jamaah rahimakumullah, setelah kisah Abu Hurairah, kita kenal lagi yang namanya kisah Bilal bin Rabah. Suara terompahnya saja sudah terdengar waktu Rasulullah diberi kesempatan oleh Allah menuju surganya. Suara terompah Bilal bin Rabah sudah ada di surga, apalagi orangnya. Maka jamaah rahimakumullah, mengapa sahabat Bilal bin Rabah itu dia mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa, selalu menjaga taharah, selalu menjaga wudu. Karena itu siapa yang selalu menjaga wudu, para malaikat pun akan mengenalnya. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang menjadikan para malaikat mengenalnya sehingga dia terkenal di langit, yaitu orang yang ikhlas ketika diberi ujian
dan tetap bersyukur ketika mendapat nikmat. Setelah kisah Abu Hurairah dan Bilal bin Rabah, ada kisah yang sangat luar biasa lagi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Begitu semangatnya dalam bersedekah, 700 ekor onta bersama muatannya sepulang dari Sam, semua diberikan kepada penduduk Madinah. Tidak ada orang Madinah yang tidak mendapat rezekinya. Bahkan Utsman bin Affan yang orang kaya raya itu merasa senang ketika mendapat sedekah dari Abdurrahman bin Auf karena keikhlasannya. Tanah dijual 40.000 dinar dan dibagikan kepada keluarganya. 500 kuda dan 1.500 kendaraan penuh muatan untuk biaya perang. Kemudian wasiat 50.000 dinar untuk keperluan jihad dan per orang 400 dinar untuk pahlawan syuhada. Jamaah rahimakumullah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan yang akan menjadikan kita terkenal di langit adalah orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya. Jamaah rahimakumullah, setelah sebulan penuh kita beribadah puasa di bulan Ramadan, maka di bulan ini, di bulan Syawal ini, kita insyaallah akan mendapat predikat la'allakum tattaqun. Orang yang akan terkenal di langit, predikat takwa itu terus dijaga, dirawat, dipelihara sampai hatta talqa rabbakum, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bala man aufa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bukan demikian. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Kemudian amalan yang akan menjadikan terkenal di langit yang kelima adalah orang yang menjaga kesabarannya. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang sabar. Banyak sekali dalam Al-Quran tentang kesabaran. Sabar ketika banyak maksiat nggak ikut-ikutan. Sabar ketika gemerlap dunia tidak boros. Sabar ketika dapat ujian, sabar ketika ada panggilan taat, itulah bagian daripada kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang menjadikan kita terkenal di langit, di antaranya adalah orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah. Itu yang keenam. Dan yang paling akhir, yang ketujuh adalah orang yang berperang membela Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Jamaah rahimakumullah, itulah amalan-amalan yang menjadikan kita terkenal di langit, sehingga para malaikat terus akan mendoakan kita sampai kita benar-benar akan berkenalan ruh kita di langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sehingga nanti para malaikat akan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat karena kamu di dunia dengan penuh kesabaran telah melewati berbagai macam ujian. Inilah nikmat yang paling utama, kampung yang penuh dengan kenikmatan, yaitu di surga. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.